Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabat beliau. Perkenalkan, nama saya Nur Wafa, mewakili kelompok 10. Kami mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Video presentasi ini disusun dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan tujuan agar kita semua dapat memahami bagaimana ayat-ayat Al-Quran tidak hanya difahami dari makna yang tersurat yaitu mantuk, tetapi juga makna yang tersirat yaitu mafhum, sehingga pemahaman terhadap wahyu menjadi lebih komprehensif. Saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian mantuk dalam kajian Ulumul Quran. Secara bahasa, mantuk berasal dari kata natako, yang berarti berbicara atau mengucapkan. Sedangkan dalam konteks ilmu tafsir, mantuk merujuk pada makna yang secara eksplisit atau langsung disebutkan dalam lafaz ayat Al-Quran. Inilah makna lahiriah yang bisa kita pahami secara langsung dari susunan kata atau kalimat. Para ulama membagi mantuk menjadi dua bagian. Yang pertama, lafaz yang mengandung satu makna yang pasti yang disebut sebagai nas. Contohnya terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyratun kamilah. Yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itu 10 hari yang sempurna. Ayat ini menunjukkan perintah yang sangat jelas dan tidak mengandung penafsiran ganda. Itulah yang disebut nos. Makna eksplisit yang pasti. Yang kedua, lafaz yang memiliki lebih dari satu kemungkinan makna yang terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, zahir, yaitu makna yang difahami dari arti yang paling umum. Misalnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ittara ghaira baghin wala 'ad. Artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa, yaitu memakan yang haram, sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas. Kata baghin dalam ayat ini bisa berarti orang yang tidak tahu atau orang yang melanggar batas. Dalam konteks ini, makna yang lebih kuat dan lebih umum digunakan adalah orang yang melanggar batas. Mu'awwal, yaitu makna yang digunakan bukan berdasarkan arti yang umum, tetapi karena ada petunjuk yang lain yang lebih sesuai. Misalnya dalam Quran Surah Al-Hadid ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Artinya, dia, yaitu Allah, bersama kalian dimanapun kalian berada. Jika difahami secara harfiah, ayat ini menunjukkan bahwa Allah berada di tempat yang sama dengan makhluknya, namun karena makna tersebut bertentangan dengan prinsip keagungan Allah, maka makna awalnya adalah bahwa Allah senantiasa menyertai kita dengan ilmu, kekuasaan, dan pengawasannya, bukan keberadaan secara fisik. Ada lagi contoh lainnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-24. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmatih. Artinya,
dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Di sini kata janaha yang artinya sayap tentu tidak dapat dipahami secara literal karena manusia tidak memiliki sayap. Maka makna yang dipilih adalah rendahkanlah dirimu sebagai bentuk simbolis kerendahan hati. Dari paparan saya tadi dapat kita simpulkan bahwa mantuk adalah fondasi penting dalam memahami makna teks Al-Quran secara literal. Namun, pemahaman terhadap Al-Quran tidak berhenti pada teks lahiriah saja. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nur Syifa yang akan membahas tentang pengertian mafhum, yaitu makna yang tidak disebut secara eksplisit namun dapat dipahami dari konteks implikasi ayat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan materi mafhum, pengertian mafhum. Mafhum secara bahasa merupakan bentuk isim maf'ul dari al-fahm yang berarti pemahaman. Akar katanya adalah fahamah yang berarti ilmu atau pengetahuan tentang sesuatu. Ibnu Faris menjelaskan bahwa akar kata alif, fa, dan mim mengandung arti ilmu tentang sesuatu. Juga menurut Kamus Al-Muhit, mafhum diartikan sebagai proses mengajarkan dan mengetahui dengan hati. Madalla alaihil lafzu lafi mahallin nutqi. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz tanpa diucapkan secara langsung. Dengan kata lain, mafhum adalah pengertian yang difahami dari sebuah kata meskipun tidak secara eksplisit diucapkan. Definisi ini juga diungkapkan oleh Al-Amidi wa fi ta'rifil amidi fi ta'rifihi annahu ma fuhima minal lafzi fi ghairi mahallin nutqi. Al-Amidi mendefinisikan mafhum adalah apa yang dipahami dari lafaz yang tidak ditempatkan dalam pengucapan. Dengan kata lain, mafhum adalah makna tersirat yang tidak dinyatakan dalam teks tapi bisa difahami berdasarkan konteks lafaz tersebut. Macam-macam mafhum. Pandangan mazhab Syafi'i yang juga disepakati oleh mazhab Maliki dan Hambali, mafhum menjadi dua jenis utama, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Menurut mazhab Hanafi, mafhum muwafaqah disebut sebagai dalalah al-nas atau penunjukan teks, yaitu pemahaman terhadap suatu lafaz yang menunjukkan penetapan hukum terhadap hal yang tidak disebutkan secara eksplisit namun maknanya sejalan dan disepakati. Mafhum muwafaqah adalah pemahaman terhadap suatu teks atau nas yang menunjukkan penetapan hukum terhadap perkara yang tidak disebutkan secara langsung mengenai tempat, waktu, dan bentuknya. Mafhum muwafaqah terbagi menjadi dua. Yang pertama, fahwa al-khitab, yaitu pemahaman terhadap suatu lafaz yang menunjukkan makna yang lebih kuat dibandingkan dengan apa yang tersurat dalam mantuk. Contohnya dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23, yang artinya, maka sekali-kali janganlah kalian mengatakan kepada orang tua perkataan ah. Mafhumnya yaitu keharaman memukul kedua orang tua lebih kuat tingkatannya daripada mantuknya, yaitu mengatakan ah kepadanya. Artinya, perkataan ah saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan kekerasan. Bagian kedua dari mafhum muwafaqah yaitu lahnul khitab, yaitu pemahaman terhadap suatu lafaz mafhum yang setara dengan makna yang terkandung dalam mantuk atau lafaz yang diucapkan. Misalnya dalam Quran Surah An-Nisa ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Yang dimaksud di sini adalah larangan memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak adil. Namun secara mafhum tingkatan lain seperti membakar, membuang, menghancurkan harta tersebut juga memiliki makna yang sama, yaitu menyia-nyiakan harta anak yatim secara zalim. Artinya, makna tersirat dari ayat tersebut memiliki konsistensi hukum yang sama dengan yang tersurat.
Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa siapapun yang menyia-nyiakan harta anak yatim, hakikatnya ia sedang mengisi perutnya dengan api neraka pada hari kiamat. Itulah pembahasan mengenai pengertian mafhum dan macam-macam mafhum, yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum mukhalafahnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Teman-teman, di sini saya akan menyambung daripada pembahasan yang telah dibahas oleh teman-teman, yaitu tentang mantuk dan mafhum. Teman-teman yang setelah menjelaskan sudah ada membuat definisi mantuk itu apa dan definisi mafhum itu apa. Karena nanti kembali pembahasan yang seterusnya itu kembali kepada definisi-definisi tersebut. Oke. Sedikit kita bahas mafhum. Mafhum itu terbagi kepada dua. Ada mafhum muwafaqah, terus ada mafhum mukhalafah. Nah, di sini saya akan menyambung pada mafhum mukhalafahnya dan jenis-jenis mafhum mukhalafah. Nah, ringkasnya teman-teman, mafhum mukhalafah ini adalah mafhum atau bahasa kita itu pemahaman kebalikan. Kalau secara harfiahnya begitu maknanya, pemahaman kebalikan. Jadi misal nih, saya belajar, dan dengan belajar saya insya Allah mendapatkan nilai A. Nah, pahaman kebalikannya, apabila saya tidak belajar, ya kemungkinan besar saya tidak mendapatkan nilai A. Nah, begitu teman-teman, deskripsi sedikit yang ringkas yang mungkin insya Allah teman-teman paham. Mungkin teman-teman ya paham semua ya mafhum mukhalafah ini. Nah, itulah. Terus mafhum mukhalafah itu ada memiliki jenis-jenis, ada memiliki bahagian-bahagian. Yang pertama itu adalah mafhum sifat. Yang kedua ada mafhum syarat. Yang ketiga ada mafhum ghayah. Yang keempat ada mafhum hasr. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, karya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, oke, langsung kita masuk ke tadi mafhum sifat. Mafhum sifat itu adalah pemahaman terhadap suatu hukum yang dikaitkan dengan sifat, dalam kurung karakteristik, dan bisa juga keadaan tertentu dalam sebuah lafaz. Sehingga apabila sifat atau keadaan tertentu tadi tidak ada, maka hukumnya pun yang tersebut tidak berlaku. Contohnya pada surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu ilal akhir. Nah, maknanya kurang lebih begini. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa khobar, dengan membawa berita, fatabayyanu, maka periksa dahulu, perjelas dahulu, cari tahu asalnya dari mana dia membawa khobar itu. Kita harus bersikap skeptis dulu. Orang-orang beriman disuruh bersikap skeptis apabila seorang fasik. Nah, ada disebutkan fasik di situ, apabila fasik membawa berita. Nah, fasik itu kan sifat, teman-teman. Nah, pemahaman kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, apabila orang yang tidak fasik datang membawa khobar kepada kalian orang beriman, maka tidak perlulah difatabayyanu. Kalau di Quran itu fatabayyanu, tidak perlu diperjelas, tidak perlu diteliti, tidak perlu dicari tahu dari mana dia membawa, dari mana dia dapat berita itu. Nah, misalnya tidak perlu bersikap skeptis. Nah, itu sedikit daripada mafhum sifat.
Terus yang kedua, mafhum syarat. Nah, mafhum syarat ini adalah pemahaman yang diambil dari kalimat bersyarat, yang mana tanda-tandanya itu biasanya dimulai atau ada kata-kata jika. Kalau di Quran tuh in, huruf kalimat in, kata in, dan juga kata fa yang bermakna maka. Jadi jika demikian maka hasilnya pun demikian. Jika ilatnya atau alasannya begini, maka hukumnya pun begini. Nah, itu mafhum syarat. Contohnya di surah At-Tolaq ayat 6 yang berbunyi, mungkin ini potongan ayat ya, yang berbunyi a'udzubillahi wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alaihin. Jika mereka istri-istri yang sudah ditalaknya itu sedang hamil, fa'anfiqu 'alaihin, maka wajib memberi nafkah terhadap istri-istri. Nah, itu kan ada disebut syaratnya apa? Ketika istrinya hamil. Jadi apabila istrinya tidak hamil, maka tidak ada kewajiban dalam menafkahi istri-istri yang sudah ditalak tersebut. Nah, itu karena ada syaratnya, karena syaratnya adalah hamil, istri yang dalam keadaan hamil. Nah, itulah sedikit daripada tentang mafhum syarat. Terus yang ketiga ada mafhum ghayah. Mafhum ghayah ini adalah pemahaman atau mafhum ayat yang menyebut batas akhir suatu hukum. Nah, ada tanda-tandanya, biasanya itu ditandai atau ada kata hatta ataupun ila. Contoh pada ayat tentang berwudu, surah Al-Maidah ayat ke-6 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah muka kamu dan kedua tangan kamu sampai siku teman-teman. Nah, batas akhir. Nah, ayat ini menyebutkan batas akhir untuk membasuh tangan itu adalah pada siku. Nah, maka selain siku, maka di atas siku ini tidak wajib. Karena apa? Karena batas akhirnya itu adalah siku. Ayat menyebutkan itu. Batasnya adalah siku. Nah, itulah yang disebut dengan mafhum ghayah. Juga ada ayat lain pada surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Tidak halal baginya suami apabila ingin kembali kepada istrinya yang mana sudah ditolak 3. Nah, hatta sehingga dia itu nikah dengan suami yang baru ketika dia menikah lalu dia cerai, maka suami yang pertama tadi boleh kembali dengan mantan istrinya, yang mana syaratnya tadi istrinya itu harus nikah terlebih dahulu. Itu. Terus yang keempat ada mafhum hasr. Saya nggak tahu ya, atau hasr atau hasyr, kayaknya hasr. Nah, mafhum hasr ini adalah makna yang tersirat dari suatu kalimat yang membatasi makna hanya pada satu hal dan menafikan selainnya. Artinya makna yang tersirat itu cuma satu, kadang mengandung makna lain. Contohnya apa? Pada surah Muhammad ayat ke-19 yang berbunyi la ilaha illallah. Nah, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Iya kan? Kadang mungkin kan ada yang disembah selain Allah. Artinya pada kalimat ini, pada redaksi ini,
itu adalah disebut dengan mafhum hasar. Kenapa? Karena maknanya itu mungkin satu dan kuat, itu kadang mungkin tidak memungkinkan makna lain. Ya, mana mungkin ada yang disembah selain Allah. Nah, juga ayat yang lain pada surah Toha ayat 98, potong ayatnya, in a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama ilahukumullah, sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah, yakni pasti tidak mengandung makna lain. Apa pada ilahukum, Tuhanmu itu kadang mungkin mengandung makna lain. Ayat yang ilahukum itu kadang mungkin mengandung selain Allah, ya kan, karena Tuhan kita hanya Allah satu-satunya. Nah, itu pasti, itulah disebut hasar, mafhum hasar. Terus lagi ada surah Asy-Syura ayat 9, fallahu huwal waliyyu, Allah lah yang sang pelindung, yakni selain Allah bukanlah pelindung, tidak mengandung, kadang mungkin kan mengandung makna lain yang memberi perlindungan, pasti Allah. Nah, terus pada surah Al-Imran ayat 158, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la ilallahi tuhsyarun, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan nanti di hari kiamat. Terus pada surah Al-Fatihah ayat 5, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, yakni tidak ada yang selain Engkau, tidak ada yang selain Fian ya Allah kami menyembah. Nah, itulah yang disebut dengan mafhum hasar atau mafhum hasar ya. Intinya tidak ada memahaminya itu makna yang lain, ya itu Bang, apa yang disebutkan itulah sudah maknanya. Kenapa? Karena apabila memaknakan yang lain, bahaya. Oke, sisanya dilanjutkan oleh teman saya tentang berhujah dengan mafhum atau mantuk atau selainnya. Nah, oke. Sampai sini video saya. Ya, saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Berhujah dengan mafhum, menetapkan hukum dari makna tersirat dalam ayat atau hadis. Dalam ilmu usul fiqih, selain dari teks langsung atau lafaz, ulama juga memperhatikan makna yang tersembunyi atau tersirat. Inilah yang disebut dengan mafhum. Nah, dari mafhum ini, para ulama kita menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit, bisa dipahami secara logis dari konteks. Ada dua jenis mafhum utama yang sering dibahas, yaitu mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Nah, mafhum muwafaqah ketika makna tersirat sejalan dan lebih kuat. Ia adalah pemahaman dari teks yang mengarahkan pada makna sejalan dengan apa yang disebutkan, bahkan seringkali makna yang tersirat itu lebih kuat atau lebih penting daripada yang disebutkan secara langsung. Contohnya, Allah berfirman, jangan berkata kepada kedua orang tua. Artinya kalau ngomong kasar aja nggak boleh, apalagi sampai mukul atau menyakiti fisik, itu jelas lebih haram. Nah, mafhum muwafaqah bekerja di sini. Kita tidak butuh dalil tambahan untuk menyimpulkan bahwa menyakiti lebih buruk dari berkata Terus pandangan ulama, mayoritas ulama termasuk dari Imam Syafi'i, Al-Maliki, Hambali dan sebagian Hanafi menyatakan bahwa mafhum muwafaqah dan dijadikan dalil hukum karena maknanya sangat logis dan masuk akal. Terus mazhab Zahiri menolak mereka yang prinsip bahwa yang tidak disebut tidak dihukumi. Jadi mereka juga menolak kias atau analogis. Dan karena mafhum muwafaqah dianggap mirip kias, mereka ikut menolaknya juga. Sebagian ulama menyaratkan harus ada kesamaan alasan hukum illah antara lafaz dan mafhumnya. Contoh, kalau larangan menyakiti orang tua karena menghormatinya, maka larangan menyakiti yang lain juga harus didasari hal serupa. Habis itu mafhum mukhalafah ketika makna tersirat berbeda atau berkebalikan. Definisi mafhum mukhalafah itu pemahaman hukum dari yang tidak disebutkan dalam teks
dengan mengkonsumsi hukum yang berlawanan. Jadi, ini semacam membaca jika tidak begini maka begitu. Contohnya ada sebuah ayat, jika anak yatim sudah baligh maka berikanlah hartanya. Artinya kalau belum baligh jangan dulu diberikan. Ayat ini tidak melarang secara langsung memberi harta ke anak yatim yang belum baligh, tapi kita menyimpulkan dari teks itu sendiri, ini namanya mafhum mukhalafah. Pendapat ulama seperti mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali boleh digunakan sebagai dalil hukum asal syarat-syarat tertentu terpenuhi. Mazhab Hanafi lebih memilih untuk tidak menggunakan karena khawatir mafhum mukhalafah bisa menyesatkan atau bertentangan dengan maksud sebenarnya dari ayat tadi. Syarat-syarat agar mafhum mukhalafah bisa jadi hujjah itu pertama, tidak bertentangan dengan dalil lain, misalnya ayat atau hadis lain yang lebih kuat. Habis itu tidak ada pembatasan khusus dari konteks yang membuat kalimat bersifat parsial atau tidak utuh. Itu lafaznya berdiri sendiri dan bukan bagian dari penjelasan, tambahan atau pengasahan terhadap hal lain. Lafaz bukan sekedar menjelaskan kenyataan, bukan hanya menggambarkan apa yang terjadi. Habis itu tidak sedang menjelaskan kejadian khusus, misalnya peristiwa sejarah tertentu. Habis itu yang terakhir, jika menyebut jumlah itu tidak dianggap sebagai pembatasan mutlak kecuali jelas ada niat membatasi. Habis itu pandangan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa. Imam Al-Ghazali membahas mafhum secara mendalam. Untuk mafhum muwafaqah, Imam Al-Ghazali mendukung menggunakan mafhum muwafaqah sebagai hujjah. Alasannya karena makna tersiratnya sejalan dan bahkan lebih kuat daripada yang disebutkan, selama tidak bertentangan dengan dalil lain dan memenuhi syarat logis, maka boleh dijadikan dasar hukum. Untuk mafhum mukhalafah tadi, mafhum muwafaqah. Habis itu ini untuk mafhum mukhalafah. Imam Al-Ghazali lebih berhati-hati mengatakan bahwa mafhum mukhalafah hanya bisa digunakan jika benar-benar memenuhi syarat-syarat yang ketat. Kalau tidak memiliki syarat, maka tidak boleh dijadikan dalil, apalagi kalau bisa bertabrakan dengan ayat lain atau maksud syariah. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulannya. Mantuk dan mafhum merupakan dua konsep krusial dalam ilmu ushul fikih yang berfungsi sebagai dasar dalam memahami dan menafsirkan teks-teks syariat. Mantuk mengacu pada makna tersirat yang secara eksplisit termuat dalam lafaz. Sedangkan mafhum merupakan makna tersirat yang diperoleh melalui pemahaman kontekstual tanpa harus terucap. Mafhum sendiri terbagi menjadi dua jenis, yakni mafhum muwafaqah yang sejalan dengan makna mantuk dan mafhum mukhalafah yang berlawanan dengannya. Kedua konsep ini tidak hanya melengkapi satu sama lain dalam proses istinbat hukum, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengatasi kekaburan teks serta menjembatani pemahaman hukum secara lebih mendalam dan sistematis. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait derajat hujjah mafhum, terutama mafhum mukhalafah, penguasaan terhadap mantuk dan mafhum tetap menjadi fondasi utama dalam analisis tekstual dan aplikasi hukum. Aplikasi Islam. Oleh karena itu, pemahaman konseptual dan aplikatif terhadap mantuk dan mafhum adalah kebutuhan esensial bagi setiap
penelaah teks keagamaan untuk memastikan ketetapan dan konsistensi dalam penafsiran hukum Islam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sudah menuju ke penghujung. Alhamdulillah, rangkaian pemaparan dari kami kelompok 10 telah selesai disampaikan. Semoga apa yang telah kami uraikan dapat menjadi wasilah ilmu dan memperkuat pemahaman kita dan menggali kandungan makna yang terkandung di dalam Al-Quran, khususnya terkait konsep, mantuk, dan mafhum. Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Bapak Masrudin MPDI selaku dosen mata kuliah Ulumul Quran atas bimbingan dan arahannya. Tak lupa pula apresiasi kami haturkan kepada teman-teman sekalian atas perhatian dan waktunya. Segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyampaian ini mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap langkah kita dalam menuntut ilmu. Saya mewakili dari seluruh kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.